Jadi satu desa ini lampu mati. Nah begitu lampu mati, kiai tadi saudara digerebek dalam rumahnya, diseret ke tengah kampung dan diteriakin maling, rampok saudara. Maling, rampok, gelap. Masyarakat keluar, yang bawa parang, bawa golok, bawa segala macam, itu kiai dicincang-cincang saudara. Mereka nggak tahu itu kiai. Mereka nggak tahu itu kiai saudara. Mereka tahunya ada orang teriak, maling, rampok, ikut ngegebukin. Nah begitu lampu nyala lagi, ternyata yang dibunuh adalah kiai mereka saudara. Saya datang ke rumahnya, saya ketemu istrinya, saya ketemu anaknya saudara. Dan ini terjadi di beberapa daerah. Ada lagi kiai dibunuh, dituduh sebagai tukang santet. Nah ketika itu dituduh tukang santet, karena katanya kiai suka baca-baca di ayat, dibacain orang minum supaya jadi obat, itu dibilang dukun, tukang santet saudara. Akhirnya banyak kiai-kiai dibunuh, diseret dari kampung-kampung dengan tuduhan mereka adalah tukang santet. Saat itu keadaan begitu tegang saudara, sampai-sampai pesantren-pesantren dari mulai Cirebon sampai Banyuwangi, khususnya pesantren-pesantren saudara yang tidak besar sekali, itu pelang pesantrennya diturunin saudara. Mereka takut kalau depan pesantren ada merek pesantrennya saudara. Takut. Kenapa? Karena pasukan ninja beredar di mana-mana. Tidak banyak. Ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang saudara. Ninja-ninja ini bertebaran saudara. Mereka orang-orang terlatih, mereka bisa jalan di atas tembok, di atas genteng, lompat saudara. Terlatih saudara, dan beberapa ditangkap. Begitu ditangkap pura-pura gila, dibawa ke polisi, diperiksa, dilepas lagi saudara. Ada apa ini kok para pembunuh ditangkap pura-pura gila, dan begitu diperiksa dia punya pakaiannya saudara, begitu dibuka bajunya, celananya, rata-rata para pembunuh tersebut memakai kolor hijau saudara. Makanya disebut kolor hijau. Jadi kalau orang-orang tua dulu nih yang ngalamin tahun-tahun itu, kecuali anak muda yang lahir tahun 2000-an kemarin nggak tahu itu sudah. Tapi kalau anak-anak orang-orang tua kita yang lahir sebelum itu tahu. Di mana-mana pokoknya kalau ketangkap pura-pura gila, bawa ke polisi, polisi bilang orang gila, dilepas lagi. Lah kok orang gila bisa sistematis, bisa masif di mana-mana saudara. Saya pikir ini mungkin rumor, ini mungkin isu saudara. Makanya kita bentuk tim investigasi. Saya sendiri yang pimpin. Saya ajak Kiai Haji Misbahul Anam, beberapa ustadz, ayo kita investigasi. Kita datang tiap kota, kita datang tiap pesantren saudara, sampai ke Banyuwangi. Apalagi di Banyuwangi, oh itu paling tegang saudara. Nggak ada pondok pesantren yang papan pesantrennya berani berdiri, nggak ada. Dan setelah kita investigasi, kami pulang ke Jakarta, kita lapor ke Presiden B.J. Habibie. Kita sampaikan, ini pembunuhan. Ini pembunuhan berencana terhadap para ulama. Ini bukan kerjaan orang gila. Ini kerjaan orang terlatih. Jadi kita minta kepada Bapak Presiden, ketika itu Bapak Kapolri, begitu juga Panglima TNI, waktu itu masih disebut Pangap, saudara, supaya segera melakukan langkah-langkah tangkap para ninja. Ternyata sebulan nggak ditangkap, 2 bulan nggak ditangkap, masih banyak saudara yang dibunuh di mana-mana. Nah dari situlah akhirnya saya dan kawan-kawan di atas mimbar saudara, kita datang ke Brebes, ke Tegal, ke Pekalongan, termasuk ke Sukabumi saudara. Kita sampaikan ke umat Islam, kalau ada ninja datang kapan saja, di mana saja, masuk ke rumah kiai, mau ganggu kiai, mau bunuh kiai, atau mau bunuh ustadz, tangkap dan jangan diserahkan ke polisi. Takbir. Saat itu dia bilang tangkap, jangan diserahkan ke polisi. Apa yang kita lakukan? Bunuh, eksekusi di tempat. Kurang ajar, mereka mau bunuh kiai saudara. Takbir. Begitu
Begitu kita ceramah saudara, di mana-mana umat bergerak. Di Brebes saudara ketangkep itu ninja, dibunuh oleh masyarakat. Di Tegal dibunuh, termasuk di Cikalong Kulon saudara. Waktu itu saya ingat betul, Jangan Empit duduk di samping saya. Saya katakan pada umat masyarakat Cikulan, masyarakat Cikulan, hati-hati ya, jaga Jangan Empit, jaga Kiai Haji Hanafi. Jangan sampai beliau jadi korban atau keluarga beliau jadi korban dari gerakan-gerakan ninja biadab. Kalau sampai ninja masuk di Kalong Kulon, coba nembus pesantren, mau ganggu Ajang Empik, bunuh, habisi. Subhanallah, begitu saya pulang baru 2 hari ceramah, ninja datang saudara. Datang masuk pondok pesantren ini, dikejar oleh masyarakat, ditangkap, dibakar hidup-hidup oleh orang Sukabumi saudara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, begitu ninja dibunuh di beberapa kota oleh masyarakat, baru berhenti, nggak ada lagi kiai dibunuh saudara, nggak ada. Takut mereka saudara. Nah itu pengalaman. Saya dipanggil oleh Kapolri, Mabes Polri, Habib Rizik, anteng tangan dengan hukum. Anda suruh bunuh orang. Gimana ini? Ini sekarang di mana-mana banyak yang dibunuh ini oleh masyarakat. Saya katakan, Pak, kita udah lapor, kiai-kiai dibunuh. Saya tunjukkan nama-nama kiainya, alamat-alamatnya. Kita sudah lapor kepada polisi, polisi nggak bergerak kok, tentara nggak bergerak kok. Terus kami mesti diam kan kiai dibunuh, ulama dibunuh? Nggak bisa. Sekarang kita adu cepat saja, polisi yang nangkap atau masyarakat yang habisi mereka. Betul? Takbir, sallu ala nabi. Makanya saya bangga dengan masyarakat Cikalong Kulon saudara. Begitu ditangkap itu ninja di Cikalong Kulon, nggak ada lagi ninja berani masuk Cikalong Kulon. Alhamdulillah, alhamdulillah, sallu ala nabi. Itu sedikit saya buka ceramah ini dengan sedikit bercerita pengalaman. Makanya saya nggak lupa dengan Cikalong Kulon saudara. Saya nggak lupa dengan Jangan Empit saudara. Beliau orang tua yang ramah, yang santun, yang berilmu, yang berakhlak, dan luar biasa sederhana saudara, dan dicintai oleh umat. Alhamdulillah. Dan beliau hubungannya dengan para habaib juga begitu bagus. Beliau muhibbin, yang cinta luar biasa kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Musawwan dan adik-adiknya saudara, yang kemarin rame-rame datang ke rumah saya ke Petamburan, ingin menjalin kembali hubungan silaturahim, dan akhirnya saudara kami sepakat untuk menggelar acara tablik pada malam hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah para ulama kita ke depan terus dijaga oleh Allah. Amin. Saya mau tanya dulu nih semua, kalau besok-besok ada yang lagi ganggu ulama, saudara siap bela ulama? Jawab yang kompak, siap bela ulama? Siap bela kiai? Siap bela ajengan? Siap bela pondok pesantren? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah baiklah ibadallah, malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia besar yang berjiwa besar dan memiliki nama besar serta sejarah yang besar, karena beliau dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang sangat sempurna sudah. La syakka fi kamali. Tidak ada sedikit pun keraguan tentang kesempurnaannya. Kalau kita buka ayat-ayat suci Al-Quran, kita buka hadis-hadis Nabi berserakan, dalil-dalil yang menunjukkan betapa sempurnanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini
adalah nabi yang dijadikan oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saudara, kalau nabi tidak sempurna, mustahil beliau menjadi rahmat untuk semesta alam, saudara. Jadi kalau Allah menyatakan beliau sebagai rahmat untuk semesta alam, itu sekaligus menjadi dalil bukti bahwa beliau adalah manusia yang sempurna. Alhamdulillah. Bahkan di ayat yang lain